Ayo kita mulai dari kenal diri sendiri dan melakukan financial check-up untuk tahu kondisi keuangan kita saat ini. Karena kita nggak bisa cari solusi kalau kita nggak tahu masalahnya di mana. Kalian bisa download lembar financial check-up di bawah ya. Pertama, yang paling sederhana tapi orang suka lupa. Income harus lebih besar daripada expense. Make sure penghasilan kita lebih besar dari pengeluaran dan kita punya cash flow yang positif setiap bulannya. Coba mulai hitung semua penghasilan kita dari gaji, jualan, atau uang tambahan dari side job. Makin banyak sumber penghasilan makin baik. Biar kita nggak tergantung dari satu tempat saja dan kita hitung juga seluruh pengeluaran kita. Harus make sure income lebih besar daripada expense. Itu yang pertama. Kedua, rasio menabung minimal 10% dari penghasilan. Nah, sekarang coba hitung. Dari penghasilanmu, misalnya 5 juta per bulan, sudah bisa nabung minimal 500 ribu belum atau 10%-nya? Buat yang belum bisa, nggak apa-apa. Semua memang bermula dari yang kecil. Yang penting, bangun habit untuk nabung dulu. Setiap kali kita dapat uang, langsung sisihkan minimal 10% untuk ditabung. Save first, spend later. Ketiga, dana darurat minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Kemudian dari penghasilan yang bisa kita tabung itu, kita perlahan bangun yang namanya dana darurat. Dana untuk berjaga-jaga. Kalau hal buruk terjadi seperti diberhentikan dari pekerjaan, jatuh sakit, atau laptop kita rusak. Kita udah punya cadangan uang dan gak perlu berhutang. Idealnya kita perlu punya minimal dana darurat tuh 6 kali pengeluaran pokok bulanan. Jika pengeluaran pokok gak ditambah sama biaya head-on, sekitar mungkin 3 juta deh per bulan. Berarti kita butuh 6 dikali dengan 3 juta. Sama dengan 18 juta di tabungan bank sebagai dana darurat. Gimana? Sampai sejauh ini keuanganmu masih aman gak? Apapun itu jawabannya, at least sekarang kita tahu. Dan semoga kita bisa perbaiki bareng-bareng ya di series Personal Finance ini. Keempat, utang maksimal 30% dari aset kita. Ini penting banget teman-teman. Karena yang bisa bikin kita bangkrut atau jatuh miskin itu bukan penghasilan yang kecil, tapi gak ada tabungan dan kebanyakan berhutang. Mulai dari hitung aset kita, tabungan di bank, deposito, emas, tanah, produk keuangan, atau kendaraan yang menjadi aset kita. Misal totalnya 10 juta deh. Dan bandingkan dengan total utang kita. Misalnya kayak cicilan HP, cicilan motor yang masih tersisa mungkin 2 juta. Rasio utang kita 2 juta bagi 10 juta sekitar 20%. Artinya batasnya aman. Jadi jika terjadi hal yang tidak diinginkan, kita bisa nih menjual aset kita untuk melunasi utang. Nah yang kelima, cicilan utang maksimal 30% dari income bulanan kita. Nah, kalau tadi itu kita membandingkan total utang dan total aset, kali ini kita bandingkan cicilan utangnya dengan penghasilan bulanan kita. Coba cek deh, cicilan motor mungkin 500 ribu per bulan, bandingkan dengan penghasilan bulanan kita. Idealnya tidak lebih dari 30%, biar kita nggak kerja hanya untuk bayar utang. Nah itu dia 5 indikator financial check-up untuk mengecek kesehatan kondisi keuangan kita saat ini. Sekarang kita jadi tahu kan masalahnya di mana dan kita bisa mencari solusi yang tepat.